Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalkan nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator di Indonesia, dari Indonesia. Dan di channel ini gue biasa membahas seputar hukum, podcast, dan ada motivasi. Tapi gue hold dulu supaya gue lebih niche, lebih fokus ke bagi-bagi perspektif di bidang hukum yang sedang gue juga gali dan pelajari, sama juga ke podcast. Oke, sesuai dengan judul di video kali ini, gue mau balik lagi nih dasar. Dulu kemarin-kemarin gue udah sempat bahas seputar prinsip-prinsip, seputar istilah di hukum pidana. Nah, tapi gue mau ulang dulu dari dasarnya dulu, dari bener-bener dasar, dari definisi, dari batas berlakunya hukum pidana tuh gimana. Nanti baru kita balik lagi kejar ke yang kemarin dan kita bahas pelan-pelan seputar hukum pidana gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas hukum pidana itu dan lain sebagainya, sebenarnya hukum pidana itu kan, hukum itu sendiri kan semacam aturan ya, semacam regulasi untuk mengatur tindakan manusia, tindakan masyarakat, agar tindakannya itu tidak melanggar hukum, agar tindakannya itu tidak merugikan khalayak luas gitu, tidak merugikan orang lain lah dalam skop kecilnya. Kalau skop gede tidak merugikan tidak mengganggu orang lain, tidak misalnya mengganggu kehidupan orang lain dan lain sebagainya. Tanpa aturan hukum pasti terjadi kekacauan dong. Nah, kan kayak begitu. Nah, tapi sebenarnya hukum itu, terkhususnya di hukum pidana itu, sebenarnya batasnya tuh, batas keberlakuan hukum pidana tuh sejauh apa? Apakah boleh terserah gua atau gimana sih sebenarnya gitu. Nah, batas hukum pidana itu sebenarnya diatur tuh di pasal 1 ayat 1 KUHP. Nah, jadi pembatasannya itu adalah berdasarkan waktu dan terjadinya perbuatan pidana. Contohnya nih, misalnya kalian terjadi peristiwa pidana, cerita ada pembunuhan. Dia terbatasnya kesalahannya atas apa? Atas pembunuhan yang telah terjadi kan di tempat itu, saat itu. Apakah 10 tahun lagi tiba-tiba dia lagi nyetir ditangkap, udah gitu dia udah penjara, udah selesai semua tuh sanksi hukumnya udah dijalanin. Apakah dia masih itu 10 tahun yang lalu nabrak gini. Ya udah nggak bisa dikait-kaitin, nggak bisa. Kayak contohnya nih, kita misalnya lagi pacaran, terus habis itu kita masih lanjut terus kita lagi bete, kita lu tuh waktu dulu 10 tahun yang lalu lu tuh buat gua marah gini. Ya nggak bisa. Ya untuk yang saat itu ya saat itu, ya sekarang ya lu nggak bisa cari-cari alasan pakai 10 tahun yang lalu buat bilang sekarang. Nggak bisa. Dia terbatas pada waktu, dia terbatas pada terjadi. Kalau dia udah selesai di situ ya di situ gitu loh. Misalnya dia pembunuhan A di rumah itu udah ketahuan, udah jalanin sanksi, udah dipenjara dan sebagainya, ya di situ. Nggak bisa lu kaitin lagi dia tiba-tiba jalan ke Hong Kong, terus tiba-tiba misalnya di Hong Kong terus lu bilang wah ini dulu nih pernah ini dulu. Ya nggak bisa, itu udah selesai, kecuali kita harus lihat case per case nya. Tapi kalau secara umum batasnya itu tergantung waktu dan terjadinya perbuatan pidana gitu. Nah, udah gitu kalau misalnya kita lihat nih, ini sebelum gue ambil dari satu sumber dari KPK, ini bagus banget sumbernya, makanya gue mau bantuin bagi juga di YouTube channel gue untuk supaya bisa lebih paham seputar hukum gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, dari sudut negara itu dibagi, terdapat 2 pendirian. Yang pertama ada asas teritorial, udah gitu ada beberapa pembagiannya juga gitu. Asas teritorial itu di mana perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi dalam satu wilayah. Jadi dia fokus ke dalam wilayahnya, misalnya dilakuin di mana, di asas teritorial di Jakarta, ya dia fokus di Jakarta, misalnya di rumah terdakwa gitu, ya di rumah terdakwa. Di rumah tersangka, ya di rumah tersangka nggak bisa dikaitin ke perbuatan pidananya sampai tuh ke ini rumah apartemen dia yang ada di negara lain. Ya kalau emang kejadiannya di rumah yang ada di Jakarta doang, ya di situ nggak bisa lari-lari. Masa ke Amerika kemana dikait-kaitin semua, wah jadi bersalah gitu. Nggak bisa. Kalau terjadi di situ ya di situ aja. Nah itu dia asas pendirian, asas teritorial gitu. Contohnya nih, misalnya pemberlakuannya itu misalnya dia buat regulasi juga, ya tergantung
apa namanya, tergantung si tempatnya. Misalnya di Amerika ya berlaku di Amerika, misal KUHP. Indonesia ya di Indonesia gitu. Apakah di Amerika menganut KUHP? Ya kecuali dia ratifikasi KUHP sebagai regulasi dia gitu loh. Contohnya nih misalnya Jerman gitu kan, dia memperlakukan ada undang-undang khusus pidana untuk masyarakat Jerman yang ada di Jerman, ya berarti semua yang ada kalau ke Jerman, ada masyarakat Jerman ya semua tunduk pada itu. Tapi apakah Indonesia tunduk dengan itu? Ya enggak, Indonesia tunduk dengan KUHP, dengan tunduk SPP Perintah Perlindungan Anak, SPPA dan lain sebagainya gitu loh. Udah gitu nih ada beberapa golongannya juga dalam penjatuhan pidana. Ada absolut, ada relatif atau tujuan, sama gabungan. Kalau absolut nih sebenarnya gue udah sempat bahas sih kemarin ya, di retributive justice gitu, atau di restorative justice. Kalau misalnya absolut itu dia retributive, jadi dia maunya pembalasan gitu. Ini dikeluarin, diidekan gagasan teori ini oleh Immanuel Kant, Hegel, Stahl, Leo Pollack gitu. Banyak ahlinya gitu. Jadi dia fokus di memaksakan kepastian hukum itu harus terjalin, harus ada retribution absolute gitu, bahwa the law is the number one gitu. Dan ya kepastian hukum harus dijunjung, kalau salah ya pokoknya ada hukuman, ada penal di situ. Jadi dia fokus untuk retribusi, untuk absolut menjunjung hukum, dan ya udah pembalasan gitu. Pembalasan harus dijatuhkan pidana kepada pelanggar, kepada terdakwa, tersangka dan sebagainya. Kalau teori relatif tuh atau tujuan, dia fokus ke tujuan. Contohnya nih restoratif justice, tujuannya apa? Mengembalikan kan ke keadaan semula. Ya udah itu yang difokusin sih tujuannya. Bukan pidana ya gimana, udah pokoknya gue maunya harus ke harus pokoknya biar dia rasain lo. Ya nggak bisa. Tujuannya kemana gitu. Jadi dia fokus untuk merestore, salah satunya misalnya dia tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga tujuannya adalah melakukan pencegahan. Jadi ini malah kalau restoratif kan udah terjadi. Nah kalau ini dia malah lebih ke preventif, upaya preventif. Misalnya taatilah ini aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi kasih aturan-aturan supaya lo tidak mendobrak gitu. Contohnya misalnya di tol tidak boleh nyetir lebih kecepatan dari berapa, itu kan supaya lo nggak nabrak, supaya tidak melanggar hukum. Nah kayak gitu. Jadi ada tujuannya supaya nggak ada yang break the laws kayak gitu. Lebih ke preventif. Yang kedua, kok gabungan ini, dia gabungan antara yang preventif sama yang absolut gitu, yang tujuan tadi sama yang absolut gitu. Terus nih gue membahas sedikit seputar definisi sih sebenarnya simple aja ya. Kalau hukum pidana itu sendiri, itu tuh seperangkat alat, seperangkat regulasi yang berisi untuk mengatur gitu tata kehidupan manusia, tata kehidupan masyarakat di dalam aspek pidana gitu. Supaya dia mengatur supaya tindakan manusia itu tidak melanggar hukum, tindakan masyarakat tidak melanggar hukum, karena kalau misalnya melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang tegas gitu. Misalnya dibagi sendiri, misalnya di dalam hukum pidana ada aspek material, ada aspek formil gitu loh. Kalau material tuh fokus ke si aturan tertulisnya. Iya, nah kalau material tuh fokus ke aturan tertulisnya, misalnya si materi ambilnya di situ, materi gitu. Jadi misalnya KUHP-nya, UUD-nya, SPPA-nya, nah fokus ke situ. Kalau formal, nah jadi dia mengaplikasikan. Contohnya nggak ada KUHP, dilarang membunuh gitu. Misalnya kalau yang membunuh akan harus di penjara 7 tahun. Nah ketika di proses pengadilan, habis itu tiba-tiba ada yang pembunuhan gitu dengan sengaja, terbukti dalil-dalilnya terpenuhi semua, 7 tahun. Nah itu materialnya gitu, mengaplikasikan si regulasi-regulasi yang ada di teorinya kayak gitu. Jadi sebenarnya pidana tuh intinya untuk meregulasi kegiatan manusia supaya tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya dikenain sanksi gitu. Ya, misal jadi dia menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak, menentukan kapan hal-hal itu boleh dilakuin atau enggak, terus menentukan dengan bagaimana sih caranya pidana itu bakal dilaksanain. Untuk anak dia ada SPPA-nya. Dia untuk pra peradilan kalau misalnya dia mau melakukan nih ada penangkapan tidak sah, gimana prosesnya. Proses peradilan tuh berapa lama.
oh upaya diversi berapa lama, nah diatur gitu berapa jangka waktunya kayak begitu. Jadi pada intinya itu sih batasannya. Untuk ya Indonesia ya di Indonesia aja, negara lain aja. Dan pada intinya hukum ataupun hukum pidana atau hukum perdata dia mengatur gitu. Hukum perdata misalnya di perjanjian dia mengatur perjanjian, kesepakatan harus tercapai, nggak boleh one prestasi gitu. Kalau di sini mengatur supaya tindakan tidak melanggar hukum, supaya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, tidak melanggar sanksi juga, kayak gitu sih. Jadi ini dasar banget untuk hukum pidana. Nanti kita baru bahas lagi detail satu-satu tentang yang ada di hukum pidana itu apa aja. Semoga ini bisa bermanfaat. Dasar-dasar ini bisa menguatkan kalian dengan teori-teori yang udah gue sebutin di video sebelumnya, yang akan gue perkuat nanti di video-video berikutnya. Oke, segitu dulu video dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.